Halo, saya Donai. Gimana kabarnya? Setelah 2 tahun nganggur, adrenalin dari John Wick Chapter 4 tahun 2023, gue jadi ngerasain ada yang hilang dari kehidupan ini. Jiwa-jiwa kebrutalan ini seolah tidur, anjay. Tapi 2025 hadiahin kita Ballerina, film spin-off dari John Wick. Nah, film ini bakal ngisi yang hilang itu atau enggak nih? Entahlah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk let's check it out. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis kecil bernama Eve Makaro yang tinggal hanya berdua bersama ayahnya. Eve sangat menyukai balet dan hal itu tergambar jelas dari kotak musik penari balet pemberian sang ayah yang ia terima sebagai hadiah ulang tahunnya. Suatu malam saat Eve dan ayahnya tengah berada di rumah, sekelompok tentara bayaran tiba-tiba menyerbu tempat tinggal mereka. Tak jelas siapa mereka sebenarnya, namun sang ayah tampaknya sudah mengantisipasi kedatangan para penyusup itu. Dari gaya bertarungnya, jelas sang ayah bukanlah orang biasa yang hanya tunduk pada para penguasa. Dengan sigap, ia pun segera menyembunyikan Eve ke dalam sebuah ruangan rahasia. Namun, sang ayah pun akhirnya tumbang ketika para tentara bayaran terus menerobos masuk tanpa henti. Hingga akhirnya muncullah sosok pemimpin mereka, seorang berjulukan kanselir, yang ternyata memiliki tujuan untuk merebut Eve dari pelukan sang ayah. Where is Eve? Charming. Dan terungkaplah bahwa kanselir dan pasukannya merupakan bagian dari sebuah sekte misterius yang ternyata sudah terkenal sejak ribuan tahun silam. Ayah Eve rupanya adalah mantan anggota yang telah keluar dari jalur mereka. Alasan kanselir mengincar Eve pun akhirnya jelas, yaitu ia ingin menjadikan Eve sebagai penerus sekte bersama anak-anak terpilih lainnya dari berbagai belahan dunia. One bullet well placed. Nah, si kanselir ini kemudian menyerahkan sebuah pistol dengan satu peluru di dalamnya sebagai bentuk penebusan dosa bagi sang ayah. Namun di saat yang mencekam itu, Eve yang masih polos dan belum memahami situasi justru spontan berteriak memanggil ayahnya. Dan benar saja, sang ayah berhasil memanfaatkan momen itu untuk melumpuhkan beberapa tentara yang masih tersisa, sementara kanselir menghilang entah kemana. Di tengah kekacauan itu, Eve tanpa sengaja melihat bekas luka berbentuk simbol X di lengan salah satu tentara, yang mana itu adalah tanda khas yang menunjukkan keanggotaan dalam sekte tersebut. Dengan sigap, sang ayah mengaktifkan alat peledak lalu menggiring Eve keluar dari rumah. Meski sempat tertembak di bagian perut, ia masih cukup kuat untuk membawa putrinya menjauh dari bahaya, namun hingga akhirnya di saat-saat terakhir hidupnya, sang ayah menyampaikan pesan penuh makna kepada putrinya untuk selalu menjaga diri. Kalau ada yang ngeghosting kamu, cukup bilang kalau ayahmu adalah seorang pembunuh bayaran. Setelah itu, ia pun melangkah ke kantor polisi untuk melaporkan seluruh kejadian yang terjadi. Kini, Eve menjalani hidup seorang diri tanpa kehadiran orang tua. Eve akhirnya bertemu dengan sosok penyelamat yang kelak akan mengubah hidupnya, yaitu Winston, sang pengelola hotel The Continental yang legendaris. Akhirnya Winston pun membawa Eve ke Ruskaroma, pusat pelatihan elit bagi para calon pembunuh bayaran, tempat di mana ia dititipkan kepada seorang wanita yang dikenal sebagai Madam, yang akan membentuk Eve menjadi sosok mematikan. Kirain teh dibawa ke barak militer anjing. I can give you somewhere to put that anger. Don't let them steal your future.
12 tahun pun berlalu. Beginilah sosok Eve sekarang, menjadi seorang balerina anggun yang berlatih langsung di bawah bimbingan Madam. Rupanya selain ditempa menjadi pembunuh bayaran, para kandidat perempuan juga wajib menguasai seni balet untuk menjaga keseimbangan hidup mereka di tengah realita yang brutal. Selesai menjalani sesi balet, Eve melanjutkan pelatihannya dengan bela diri bersama para kandidat lainnya, termasuk latihan menggunakan senjata api yang menjadi bekal utama mereka untuk menjalankan berbagai misi. The Kikimara's purpose is to stop. Tidak seperti para pembunuh bayaran senior yang fokus pada operasi ofensif, Eve dan rekan-rekannya lebih diarahkan untuk menjalani pelatihan sebagai pengawal pribadi. Setelah melewati 12 tahun latihan tanpa jeda, ditambah dengan dorongan kuat dari trauma masa lalu, Eve berhasil menaklukkan setiap ujian dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Sebelum dinyatakan layak untuk menerima misi pertamanya, Eve dihadapkan pada ujian terakhir, yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan tangannya sendiri. Korban dari ujian ini bukan orang asing, melainkan seniornya sendiri yang terbukti telah berkhianat. Setelah resmi menjadi anggota profesional, Eve yang tengah temenung sendirian mengenang mendiang sang ayah, tiba-tiba terusik oleh keributan di luar. Suara gaduh itu ternyata berasal dari... All of this for what? Is a sepachki? Anjing John Wick cok, Baba Yaga anjing anjay. Saat itu, John tengah meminta perlindungan dari pihak Ruska Roma karena sedang menjadi buronan terbesar diburu oleh para pembunuh bayaran dari seluruh penjuru dunia. Kejadian ini sendiri berlangsung di waktu yang sejajar dengan peristiwa dalam John Wick Chapter 3 Parabellum. Jadi, bagi kamu yang belum terlalu familiar dengan latar waktunya, silakan tonton dulu film tersebut agar lebih nyambung. Setelah semua yang terjadi, Eve akhirnya memberanikan diri menemui sosok legendaris yang selalu dibicarakan di Ruska Roma, John Wick. Dengan tatapan penuh kekaguman, ia mengungkapkan kekagumannya dan rasa penasarannya tentang bagaimana menjadi sehebat dirinya. Namun, alih-alih membanggakan masa lalunya, John justru memberikan nasihat yang menyentuh. Ia mengaku menyesal pernah terjun ke dunia kelam ini. Melihat Eve yang masih muda, ia menyarankan untuk segera pergi dan memilih jalan hidup yang lebih baik, sebelum semuanya terlambat seperti yang ia alami. That door will lock sooner than you think. You can still leave. Daripada mengikuti wejangan dari Mamang John, Eve justru mengambil tawaran tugas pertamanya, yakni menjaga seorang wanita Asia keturunan konglomerat dari ancaman para pesaing usaha sang ayah. Tanpa banyak pertimbangan dan dengan percaya diri penuh, Eve langsung menyetujui tugas itu dan bergerak cepat menuju lokasi tanpa menunggu instruksi lebih lanjut. Begitu Eve berhasil menemukan sosok kliennya, tiba-tiba muncul sekelompok lelaki Asia yang tampaknya punya niat buruk untuk menyergap sang wanita. Membuat Eve segera turun ke lantai bawah tanpa ragu demi memberikan perlindungan secepat mungkin. Berhasil menuntaskan misi perdananya, Eve pun menerima tato resmi dari Ruska Roma, yaitu sebagai simbol penerimaan, yang sejak saat itu membuat dirinya kian brutal dalam setiap tugas berikutnya, tanpa lagi peduli soal nurani atau nilai kemanusiaan.
Saat akan pulang, Eve tiba-tiba dicegat oleh pembunuh lain yang dikirim oleh targetnya. Usai menumbangkan targetnya, Eve dikejutkan oleh bekas luka mencolok di lengan si korban. Luka yang sama persis seperti yang dimiliki para tentara bayaran yang telah merenggut nyawa ayahnya. Tanpa membuang waktu, Eve langsung mencari Madam untuk menuntut penjelasan. Look at this car. I've seen this before. You knew who they were. How dare you? Ternyata, Madam sebenarnya tahu sekte itu, namun Madam sengaja tutup mulut karena tak ingin mencari masalah. Ia meminta Eve untuk melupakan semuanya dan tidak mengejar mereka. Take your hand. I am warning you. You will not find them. And hunting for them will only bring chaos. Do I make myself clear? Gagal mendapat jawaban dari Madam, Eve pun mendatangi Hotel The Continental untuk mencari bantuan dari Winston. Disinilah kita kembali melihat sosok Seren, sang resepsionis kalem nan elegan. Namun sayang banget guys, dia udah mati beneran guys. Please. Berbeda dengan Madam, Winston justru menyambut kedatangan Eve dengan ramah. Ia memberikan 1 koin emas sebagai bentuk akses resmi ke dunia para pembunuh bayaran. Tak hanya itu, Winston juga bersedia membagikan informasi soal sekte misterius yang sedang Eve buru, meski tak lupa memberikan peringatan keras tentang bahaya dan konsekuensinya juga. I still need to know. Needing to know is what got us banished from the Garden of Eden. Are you prepared to be cast out again, Eve? Ternyata, kelompok yang sedang diburu Eve merupakan bagian dari organisasi rahasia kuno yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Layaknya komunitas PSHT Indonesia yang brutal, goblok, tolol, malu-maluin orang Indo anjing, yang metode dan ajarannya bahkan membuat kelompok-kelompok seperti Ruska Roma, The Continental, hingga High Table memilih untuk membuat perjanjian damai demi menghindari konflik yang lebih besar. Dalam kesepakatan itu ditegaskan, siapapun yang mengusik urusan satu sama lain, maka perang para pembunuh bayaran akan kembali pecah. Oh yes, better to have them inside the tent, pissing out, and outside, pissing in. Sama seperti yang pernah dilakukan John Wick, Eve pun rela mempertaruhkan keanggotaannya dengan menyerahkan koin emas demi mendapatkan informasi tentang sekte misterius tersebut. Winston kemudian menghubungi pusat informasi High Table dan setelah proses verifikasi yang cukup ketat, akhirnya ia mendapatkan 1 nama penting. Pine, salah satu anggota aktif sekte yang kebetulan tengah menginap di cabang Hotel Continental yang terletak di kota Praha. Buena suerte, señorita. Tanpa membuang waktu, Eve langsung berangkat menuju Hotel Continental cabang Praha. Setibanya di sana, suasana hotel tampak jauh dari biasa, karena sebagian besar tamunya adalah para pembunuh bayaran profesional dari berbagai penjuru dunia. Di antara mereka ada sosok perempuan bernama Lena yang ternyata juga tengah memburu target yang sama, yaitu Pine. Berbeda dengan Eve yang datang sendirian, Lena sudah menyiapkan rencana matang. Ia datang bersama beberapa anak buah yang saat ini tengah memantau kamar Pine dari gedung sebelah. Setelah memesan kamar di sebelah, Eve menyelinap lewat tepian jendela menuju kamar Pine. Begitu berhasil masuk, ia justru dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil yang bernama Ella, yang tak diketahui asal-usulnya. We have a taker. A woman. Tiba-tiba, Pine muncul dari belakang dan menodongkan senjata. Ternyata, Ella si bocah adalah anak kandungnya yang dibawa ke situ demi dilindungi dari kejaran sekte. Situasi ini mengingatkan Eve pada masa kecilnya saat sang ayah melakukan hal serupa. Mengetahui Pine ingin keluar dari sekte demi anaknya, Eve pun dilanda dilema, melindungi atau menghabisinya. No business being conducted. They're just talking. Di saat bersamaan, Lena mendapat laporan bahwa Eve terlihat berbicara dengan Pine. Mengira Eve bersekutu dengannya, Lena langsung menaikkan nilai sayembara atas kepala Pine, memancing para pembunuh bayaran agar semakin ganas memburunya.
Terjadilah baku tembak menegangkan di dalam kamar. Eve yang awalnya bimbang akhirnya memutuskan membantu Pine menyadari pria itu hanya ingin melindungi anaknya. Bersama-sama, mereka mengalahkan para pembunuh bayaran agar Pine dan Ella bisa melarikan diri. Di dalam lift yang tengah turun, Pine memohon kepada Eve untuk melindungi anaknya Ella. Sebagai gantinya, Pine berjanji akan memberikan semua informasi tentang sekte yang sedang dicari Eve. Sayangnya, sang ayah lebih dulu tumbang oleh satu pembunuh bayaran yang baru muncul. Sementara itu, Eve dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri, dan Ella, si bocil, berhasil diculik untuk diserahkan langsung kepada sang kanselir. Akibat keributan yang terjadi, Eve dan dua pembunuh bayaran langsung disidang oleh pihak Hotel The Continental. Sesuai aturan High Table yang melarang aksi pembunuhan di dalam hotel, hanya dua pembunuh bayaran itulah yang dieksekusi karena melanggar. Sementara Eve bebas karena tak membunuh siapapun. I did not break any rules. Selesai dengan ketegangan barusan, Eve tidak langsung kembali ke markasnya melainkan singgah ke toko senjata langganan John Wick. Dengan menukar koin emas sebagai alat transaksi resmi High Table, Eve berencana membeli senjata-senjata khusus untuk memburu manusia. Namun saat ia sedang asik memilih perlengkapan, tiba-tiba We've got a Trijicon AccuPoint 1 to 6 optic on top, and in case they want to get up close to make it personal, oversized charging handle, oversized bolt release. Tiba-tiba, tentara bayaran utusan kanselir muncul untuk menghabisi Eve. Saat mencoba kabur dan tak menemukan jalan keluar, Eve justru menemukan kotak bom milik si pemilik toko, yang kemudian ia jadikan senjata utama untuk melawan mereka semua. Usai pertarungan brutal yang membuat tokonya hancur berantakan, si pemilik toko yang awalnya marah justru luluh. Ia akhirnya memberitahu secara gratis lokasi markas utama kanselir dan sektenya, bahkan membekali Eve dengan senjata tambahan dan sebuah mobil untuk melanjutkan misinya. Berlokasi di tempat yang dingin, Eve berkendara sendirian mencari Ella dan markas sekte. Meski Madam sempat memperingatkan agar tak memulai perang, Eve yang keras kepala tetap maju, namun tetap sadar akan risikonya. At once, or I will have no choice. Setibanya di sebuah restoran, Eve pura-pura memesan kopi agar tak menarik perhatian. Namun tanpa ia sadari sejak awal, semua mata di tempat itu sebenarnya sudah mengawasinya. Dan benar saja, pertarungan sengit pun tak terhindarkan saat Eve, si gadis muda, harus berhadapan dengan pembunuh bayaran berpengalaman. Meski lawannya punya jam terbang tinggi, itu bukan jaminan mutlak untuk menang. Selesai menghadapi pria tadi, Eve kini melawan koki wanita dari sekte yang bertarung brutal pakai piring beling. Aksi mereka singkat, tapi kacau dan sengit. Karena musuh terus berdatangan, Eve terpaksa kabur ke tempat aman. Kanselir yang mengetahui keberadaannya lewat pengawas menara langsung membunyikan lonceng tanda darurat, membuat semua warga sipil masuk ke rumah masing-masing.
Kini desa kecil itu resmi berubah menjadi zona perburuan bagi Eve yang sendirian. Hampir semua orang dewasa di sana adalah anggota sekte yang fanatik pada pemimpinnya, membuat peluang Eve untuk melawan mereka semua nyaris mustahil. Tepat saat Eve tertangkap oleh Lena dan anak buahnya, Sin beralih menunjukkan Ella yang ternyata disembunyikan di rumah pribadi milik kanselir. Tak lama, Lena datang memberitahu kanselir bahwa Eve sebenarnya masih bagian dari kelompok Ruska Roma. She has their mark. Dalam kondisi terikat di kursi, Eve didatangi langsung oleh kanselir yang menyindir keberaniannya datang sendirian tanpa perlindungan. Namun dengan penuh amarah, Eve membalas bahwa ia datang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh kanselir 12 tahun yang lalu. Men came into my house, men from your tribe, and tried to take me. Kanselir akhirnya ingat bahwa Eve adalah anak dari mantan anggotanya yang belum berkhianat. Yang lebih mengejutkan lagi, Eve ternyata adik kandung Lena yang lebih dulu diambil paksa dari ayahnya. Fakta itu membuat Lena shock pada kenyataan yang baru saja ia dengar. No. Dan ya, Eve berhasil membunuh penjaga lalu lepas dari ikatan. Saat Eve kabur, Lena langsung mengejarnya dan mengabaikan peringatan dari si kanselir. Bertempat di salah satu saung milik warga, Lena akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara kandung. Ia juga menceritakan bagaimana ayah mereka membawa lari Eve demi memberi kehidupan yang normal, tanpa peduli nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianatan sang ayah. Your people killed my father. Or did fate just find another path for you? Saat Lena dan Eve masih berbicara, pasukan sekte berhasil melacak lokasi mereka. Kanselir yang geram langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi keduanya tanpa ampun. Akibat ledakan barusan, Lena tewas seketika sebelum sempat menebus masa lalu bersama adiknya. Eve yang kini kehilangan dua sosok paling berharga dalam hidupnya hanya bisa menatap tubuh Lena yang tak bernyawa. Dalam diam, ia meraih sebilah katana di dekatnya. Dan dengan penuh amarah, inilah yang kemudian ia lakukan. Menyadari Eve masih hidup dan sulit disingkirkan, kanselir pun menghubungi Madam menuntut pertanggungjawaban atas anak didiknya yang telah membuat kekacauan. Tak ingin memperkeruh situasi, Madam dengan tegas menyanggupi untuk menyelesaikan masalah ini, berjanji akan mengirim seseorang untuk menghabisi Eve sebelum jam 12 malam. If come midnight she still breathes, retaliation will be inevitable and total. Dan tebak, siapa yang Madam suruh untuk membereskan masalah? The Baba Yaga. Orang yang dikirim Madam tak lain dan tak bukan adalah John Wick, The Boogeyman, sosok legendaris yang namanya dikenal hingga ke penjuru dunia gelap. Mengetahui hal ini, kanselir pun segera memerintahkan seluruh warga untuk menghentikan segala aktivitas agar tidak mengganggu pekerjaan John Wick. Di tengah reruntuhan bangunan tua, Eve akhirnya kembali bertemu dengan John Wick. Untuk terakhir kalinya, sang legenda menawarkan pergi dan menghilang dari dunia gelap ini. Namun, dengan dendam yang telah membara selama 12 tahun, Eve menolak mundur. Ia memilih menghadapi sang legendaris. Meski berkali-kali mencoba, Eve tetap kalah. Lawannya bukan orang sembarangan. Ini John Wick, cok, bukan John Warwick. Tapi justru karena sikap pantang menyerah itulah, John melihat cerminan dirinya di dalam Eve. Ia pun luluh. Untuk pertama kalinya, sang legenda memberi izin
Eve boleh menuntaskan dendamnya, tapi dengan satu syarat. Jika sampai tengah malam ia gagal, maka John sendiri yang akan menghabisinya. Usai sepakat dengan sang senior, Eve mulai bergerak dan menghabisi satu persatu penjaga yang mengawasinya tanpa ragu. Eve akhirnya berhasil masuk ke gudang senjata dan menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Apa itu? Eve menemukan senjata penyembur api yang langsung melumpuhkan banyak musuh. Setelah membersihkan terowongan dari para penjaga, ia dihadang oleh lawan seimbang yang tidak bisa ia remehkan. Setelah saling adu sembur, Eve berhasil kabur dengan meloncat dari jendela. Tak berhenti sampai di situ, Eve lalu mendatangi sejumlah musuh yang sedang melakukan sweeping di jalanan dan membakar mereka semua hingga benar-benar hangus. Menyadari pasukannya makin sedikit, kanselir pun kabur sambil membawa Ella. Sementara itu, Eve yang kehabisan bahan bakar terpaksa menghindar cepat saat musuhnya menyemburkan api. Secara kebetulan, Eve menemukan selang air dan langsung menggunakannya untuk melawan musuhnya. Pada akhirnya Eve pun harus pasrah saat selang airnya tak mampu menandingi semburan api lawan. Namun tepat saat musuhnya hendak menghabisinya, tiba-tiba John Wick muncul memberikan sedikit bantuan sebagai bentuk simpati atas semua yang telah Eve alami. Tanpa banyak bicara, ia pun terlibat dalam pertempuran ini dan karena dia adalah John Wick bukan John Cowie, tentu saja semua musuh berhasil dikalahkan dengan mudah. This is suicide. It's fucking John Wick. Come on, he's only one man. Saat Eve mengejar kanselir yang mencoba kabur, John Wick terus bertarung sengit melawan sisa anak buahnya dan seperti biasa, ia berhasil menghabisi mereka semua seorang diri. Di saat bersamaan, Eve berhasil menghentikan pelarian kanselir dengan menembak sopir pribadinya. Karena kanselir hanya piawai dalam bercocok-cocok saja, kanselir pun turun dan mencoba memanipulasi Eve lewat kata-kata manisnya. Namun, Whatever happens here, the village will remain, the children will be raised, and the system will continue as it has. The only person you're fighting is your... sesuai kesepakatan sebelum jam 12 malam, Eve berhasil menumpas kanselir dan seluruh pasukannya. Karena itu, John Wick tak lagi berkewajiban menghabisinya dan justru membiarkan Eve pergi bersama Ella. Kepada Madam, John melapor bahwa Eve sudah lebih dulu membantai kanselir, membuat sang Madam hanya bisa terdiam. Fine. 2 hari kemudian, Eve mengembalikan Ella kepada ayahnya, Pine, yang ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka ringan. Saat Eve menonton pertunjukan balet di sebuah teater, kontrak sayembara atas namanya pun resmi dibuat dengan harga $5 juta. Kini, posisinya pun setara dengan John Wick. Oke, tamat. Endingnya bisa dibilang mirip-mirip lah ya sama film John Wick sebelumnya. Penuh aksi brutal, balas dendam, dan ditutup dengan kontrak sayembara atas nama si tokoh utama. Padahal gue berharap endingnya agak beda, biar nggak bosen gitu ya. Tapi udahlah.
Nah, terus kenapa film ini rame banget? Jawabannya simple, karena ada John Wick-nya. Wajah sang legenda udah terpampang jelas di banner iklannya, dan aksi brutalnya jadi daya tarik utama. Coba bayangin kalau nggak ada John Wick di situ, terus siapa bang? Ya siapa kek? Gibran kek? Atau Jokowi bawa ijazah gitu? Kan absurd jadinya. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten alur cerita kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.